Bila di Cina terdapat kampung yang dihuni kaum cebol, lain halnya dengan desa di Tanzania, Afrika. Tak banyak yang mengetahui bahwa di Afrika juga ada orang-orang yang memiliki kulit berwarna putih. Hanya saja, kulit putih yang dimaksud bukan karena secara ras atau genetik, melainkan ada kelainan pigmen kulit yang membuatnya menjadi tidak berwarna atau lebih tepatnya disebut albino. Orang-orang albino di Afrika disebut sebagai orang-orang langka yang sangat sulit dijumpai, kecuali di wilayah Tanzania. Meski hal itu adalah suatu permasalahan yang wajar, pada kenyataannya para albino Afrika ini menyimpan kisah tragis di kampung halamannya. Mereka dijadikan buruan oleh orang-orang yang mempraktikkan sihir hitam, sebab dalam keyakinan yang berkembang albino dikatakan memiliki tuah abadi. Bahkan tubuh mereka dianggap memiliki kekuatan untuk penyembuhan, apalagi di daerah Tanzania dan Malawi para dukun memang masih banyak. Di desa ini, tinggallah orang-orang penderita albino. Keberadaan mereka di desa ini bukan sesuatu yang alami. Pemerintah setempat sengaja membangun tempat tersebut bagi orang-orang albino. Tujuannya melindungi penderita albino dari para pedagang manusia. Para pedagang itu kerap memburu mereka untuk dijual organ tubuhnya kepada para dukun. Dukun itu percaya organ tubuh itu bisa dijadikan obat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu. Perlu diketahui, albino merupakan sebuah kelainan genetik karena ketiadaan pigmen melanin pada mata, kulit, dan rambut. Kondisi ini menyebabkan tubuh mereka yang memiliki kelainan ini seluruhnya berwarna putih pucat. Di Tanzania, ada kepercayaan yang meyakini orang-orang albino memiliki kekuatan magis. Dukun-dukun setempat memanfaatkannya untuk membuat ramuan yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit. Bagi sindikat perdagangan manusia, hal itu dimanfaatkan dengan menculik orang-orang albino untuk kemudian dibunuh dan organ tubuhnya dijual kepada dukun-dukun yang membutuhkan. Kulit dan anggota tubuh mereka dapat menjadi jimat yang membawa keberuntungan. Untuk harga organ dan anggota tubuh orang albino di Tanzania dapat terjual dengan harga 10.000 pound sterling atau sekira Rp222.917.982 Enoch zamannya 56 tahun, pria albino asal Kenya, sebelum meninggal di rumah sakit sempat memberikan kesaksian. Enoch mengatakan bahwa ia diserang di wilayah Vihiga yang berbatasan dengan utara Tanzania. Ia mengingat ada 3 orang yang menyerangnya dengan golok dan menyayat leher, lengan, serta kepalanya. Telinga dan beberapa jarinya terpotong, lalu pelakunya membawa pergi telinga serta jarinya dan meninggalkan Enoch di pinggir jalan. Dalam kurun waktu 15 tahun, kurang lebih sekira 75 orang albino dari berbagai usia terbunuh di Tanzania, dengan 62 orang berhasil melarikan diri dan menceritakan mimpi buruk tersebut. Dukun di Tanzania yang masih memegang kepercayaan kuno dan percaya bahwa anggota tubuh orang albino dapat menjadi jimat keberuntungan. Siap untuk membayar 50.000 pound sterling atau sekira 1.114.589.911 rupiah untuk tubuh orang albino yang masih utuh. Selain itu, bayi-bayi albino juga kerap kali dibunuh ketika mereka baru lahir sebagai bagian dari sebuah ritual pengorbanan. Tidak cukup di situ, ada pula yang percaya berhubungan intim dengan orang albino dapat menyembuhkan AIDS. Alhasil menyebabkan mereka kerap kali menjadi sasaran pemerkosaan. Kondisi-kondisi berbahaya seperti inilah yang kemudian menjadikan pemerintah Tanzania mendirikan sebuah shelter di sebuah desa. Sehingga orang-orang albino itu dapat hidup dengan tenang dan aman. Di tempat tersebut, setiap hari mereka bisa beraktivitas layaknya orang-orang normal. Seperti dikutip dari Daily Mail, menurut Tanzanian Albinism Society, di Tanzania terdapat sekitar 8.000 orang albino. Namun itu hanya angka perkiraan. Mereka yakin, masih ada orang-orang albino lainnya yang tidak berani muncul di hadapan publik.